Pada 1912, ketegangan di wilayah Balkan semakin besar setelah beberapa negara mulai melakukan perlawanan atas kekuatan Ottoman yang telah memerintah sangat lama di wilayah tersebut. Atas dorongan Tsar Rusia yang menganggap dirinya sebagai pelindung masyarakat Slavik, beberapa negara di timur Eropa, Yunani, Serbia, Bulgaria, dan Montenegro membentuk Liga Balkan pada 1912. Perang Balkan I adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan, Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria melawan Kekaisaran Ottoman Turki. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Liga Balkan berencana menghentikan dominasi panjang Ottoman dengan alasan bahwa saudara-saudara Slavik mereka yang tinggal di wilayah kekuasaan Ottoman diperlakukan secara tidak manusiawi. Liga Balkan juga menuntut Ottoman memperbaiki pemerintahannya yang sangat buruk. Sultan Ottoman yang dianggap terlalu ragu dalam mengambil keputusan telah memancing kemarahan Liga Balkan, sehingga pecahlah Perang Balkan yang pertama pada tahun 1912. Ottoman tidak akan pernah menduga bahwa negara sekecil Montenegro nekat mengerahkan pasukannya untuk melakukan serangan mendadak ke wilayah dekat Podgorica pada 8 Oktober 1912. Serangan yang menjadi konflik pembuka dalam Perang Balkan inilah yang kemudian hari membuat Ottoman harus kehilangan sebagian besar wilayahnya. Mengapa Ottoman tidak menduga serangan itu? Karena Montenegro negara terkecil di semenanjung Balkan, sehingga sangat sulit membayangkan mereka berani menyerang Kekaisaran Ottoman Turki. Hal lainnya karena Ottoman lengah tidak pernah menyadari bahwa ada Liga Balkan yang siap mendukung Montenegro dari mulai uang sampai persenjataan. Pasukan Ottoman yang kurang siap akhirnya harus kehilangan banyak wilayahnya di pesisir barat Balkan hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. Situasi semakin runyam bagi Ottoman karena pada 18 Oktober, negara-negara anggota Liga Balkan lainnya seperti Bulgaria, Serbia, Yunani, dan Masedonia menyatakan perang melawan Ottoman. Mereka menyerbu wilayah Ottoman dari balik perbatasannya masing-masing, hingga berakhir pada 18 Mei 1913. Pada saat menghadapi pasukan Liga Balkan, Ottoman juga sedang menghadapi serbuan Italia. Respon pemerintah Turki Ottoman saat itu adalah langsung menandatangani perjanjian damai dengan Italia dan membiarkan Italia menguasai Libya agar mereka fokus menghadapi Liga Balkan. Namun hal tersebut tidak banyak membantu kinerja Ottoman dalam Perang Balkan yang harus bertempur di banyak front sekaligus secara mendadak. Di front barat, saat masih kewalahan menghadapi amukan pasukan Montenegro, pasukan Ottoman juga harus berhadapan dengan pasukan Serbia. Hanya dalam kurun waktu 5 hari setelah mengeluarkan pernyataan perang, pasukan Serbia berhasil menduduki kota Pristina dan Novi Pazar atau sekarang terletak di Serbia Barat Daya. Kewalahan menghadapi Liga Balkan dari berbagai front, Ottoman yang terkepung tidak bisa berbuat banyak. Saat Liga Balkan menuntut gencatan senjata dengan menodongkan perundingan London. Akhirnya, Perang Balkan diakhiri dengan ditandatangani penandatanganan perjanjian London pada 30 Mei 1913. Ottoman dengan cepat kehilangan banyak wilayah. Menurut Gerd Heinrich Ahrens, tentara penyerang dan pemberontak melakukan berbagai kekejaman terhadap penduduk Muslim di Kosovo dan Albania. Sebagian besar korban adalah orang Albania, sedangkan di daerah lain sebagian besar korban adalah orang Turki dan Pomak. Sejumlah besar Pomak di Rodopes secara paksa diubah menjadi penganut Kristen Ortodok, tetapi di kemudian hari diizinkan untuk pindah kembali.
kebanyakan dari mereka melakukannya. Selama perang ini ratusan ribu orang Turki dan Pomak meninggalkan desa mereka dan menjadi pengungsi Salonika atau Tesalonika dan Adrianople atau Edirne. Penuh sesak dengan mereka melalui laut dan darat, sebagian besar mereka menetap di Ottoman, Thrace, dan Anatolia. Sejarawan Ugur Umit Ungor mencatat bahwa selama invasi Rusia ke tanah Ottoman, banyak kekejaman dilakukan terhadap orang Turki dan Kurdi setempat oleh tentara Rusia dan sukarelawan Armenia. Dalam perang tersebut, 80% wilayah Ottoman berhasil memerdekakan diri pasca 1 bulan penandatanganan atau Traktat London. Di antara mereka timbul perselisihan tentang pembagian wilayah dan meletuslah Perang Balkan II. Perang antar etnis ini kemudian terus berlanjut hingga menyebabkan ratusan ribu nyawa melayang dan jutaan orang tercabut dari tanah air mereka. Yunani dengan Bulgaria cekcok karena tidak sepakat mengenai pembagian wilayah taklukan. Percecokan pecah menjadi kontak senjata di dekat sungai Angitis atau sekarang terletak di Yunani Utara pada bulan Mei 1913. Konflik tersebut lantas mendorong Yunani untuk melakukan perundingan rahasia dengan Serbia yang kebetulan juga sedang bermasalah dengan Bulgaria perihal pembagian wilayah Makedonia. Hasilnya berdasarkan Traktat Saloniki yang diresmikan pada tanggal 1 Juni, Serbia dan Yunani sepakat saling membantu jika keduanya terlibat konflik dengan Bulgaria. Perang Balkan pertama dan kedua berakhir dengan sebagian besar wilayah Makedonia diklaim oleh Bulgaria. Bulgaria harus menghadapi Serbia dan Yunani. Serbia akhirnya mendapatkan wilayah Kosovo. Albania pun memproklamasikan kemerdekaan, tetapi tidak dapat mengamankan sebagian besar tanah mayoritas Albania untuk negara baru. Pada Juni 1913, Bulgaria berperang dengan Serbia. Kemudian pada Juli 1913, Serbia dan Yunani berhasil menghentikan Bulgaria yang segera diserang oleh pasukan dari Roma. Berkat kekacauan itulah, Turki berhasil merebut kembali Adrianople pada 20 Juli 1913. Kemudian disepakati perjanjian Bucharest pada 10 Agustus 1913 yang berisi penyerahan semua wilayah yang telah direbut Bulgaria dalam Perang Balkan pertama kepada mantan sekutunya, yaitu Bulgaria, Yunani, dan Montenegro. Setelah lebih dari 6 abad, Ottoman atau Utsmaniyah atau Turki terusir dari benua itu, kecuali Konstantinopel dan Trakatia Timur. Itulah sejarah singkat tentang Perang Balkan I dan Perang Balkan II. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita. Jika kalian suka dengan video ini, berikan jempol ke atas dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.